Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Tonang, bagaimana kabarnya, Pak? Sehat. Alhamdulillah, selalu baik Pak Kusuma. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kelihatan dari raut mukanya cerah, luar Insya biasa ya. Allah, insya Allah. Berarti semuanya tergambar dengan sangat aman. Mantap. Sepertinya ya. Kurang lebih begitu Pak Kusuma. Seperti itu ya, oke. Ya, mohon maaf Pak, tenang kita diskusi sedikit, kita bicara sedikit apa permasalahan yang mungkin Pak Tonang sudah pikirkan sejak lama, gitu. Kira-kira. Boleh Pak Kusuma, boleh, sangat boleh. Jadi saya itu memikirkan banyak hal. Wah, luar Tapi biasa. ya untuk kali ini coba saya ingin ngobrol ini karena Pak Kusuma ini kan juga tokoh budaya, seniman. Saya Woi, itu punya asik. hobi pencak silat Pak Kusuma, tapi saya juga punya apa istilahnya kayak pemikiran kenapa pencak silat ini kurang bisa berkembang dengan optimal di tempat asalnya begitu Pak Kusuma. Oke, ya. Topik yang kita akan bicarakan adalah pencaksilat, Pak ya. Ya ya kurang lebih Itu begitu. pencaksilat. Kira-kira apa sih yang mau diangkat dari topik ini, Pak? Jadi saya itu pengen Pak Kusuma, bagaimana pencak silat itu bisa lestari, tumbuh jaya di tanah air ini karena Ya. sudah menjadi budaya kita. Begitu Pak. Oh iya betul sekali karena memang pencak silat ini kalau tadi kata Pak Tony itu kenapa nggak bisa berkembang ya di tanah sendiri gitu ya Pak ya? Kurang lebih seperti itu Pak ya? Iya sebenarnya berkembang juga, cuman kurang optimal menurut saya Kurang gitu. optimal gitu ya. Terus kira-kira apa yang ingin didapatkan Pak dari percakapan hari ini Pak? Ya, ya cari. Mm-mm. Ini saya Bagaimana? pengen Ya. gini Pak, apa upaya apa sih yang bisa dilakukan agar pencaksilat ini bisa lestari betul di negeri kita ini Pak? Ya betul betul betul. Hasil yang diinginkan nih ketika dari pembicaraan hari ini yang akan dibawa pulang itu kira-kira apa nih? Ya nanti paling tidak ada semacam apa ya Pak ya, apa cara-cara lah, tip atau upaya yang bisa dilakukan oleh semua pihak untuk bisa pencaksilat ini menjadi tuan rumah di negerinya sendiri gitu. Iya betul, betul, betul. Dari hal tersebut, Pak ya, eh, kondisinya menurut Bapak bagaimana untuk situasi saat ini mengenai apa yang kita bicarakan nih? Ya sebenarnya saat ini sudah banyak juga yang perguruan-perguruan pencaksilat itu berdiri. Cuman saya melihat dengan jumlah penduduk Indonesia yang begitu besar ini kita masih saya katakan belum optimal itu. Masih bisa di-push Hmm, lagi kayaknya harusnya. hmm. Dari pengamatan Bapak Gitu nih, Pak Pak. Kusuma. Iya, dari pengamatan Bapak, karena kan tadi kata Bapak udah ada beberapa ya, beberapa pencak silat atau sanggar ya, sanggar pencak silat nih. Kira-kira apa yang sudah berjalan dengan baik dari hal itu, Pak? Ya kalau di pencaksilat namanya bukan sanggar sih, namanya padepokan Oh gitu. iya, Padepokan ya, Pak Itu ya, Padepokan. ya ya iya itu sudah sudah ini apa adanya perhatian juga sih dari pemerintah. Pemerintah sudah ada perhatian di daerah-daerah sudah ada organisasinya begitu. Tapi Betul tetap saja betul. saya melihatnya belum optimal itu karena di Hmm, kalangan eh, tapi itu untuk kalangannya yang anak-anak milenial ini saya kekhawatirannya di situ gitu. iya iya. Kira-kira faktor apa sih Pak yang berpengaruh gitu? Jadi kaum milenial tuh, Ya yang jelas banyak diantaranya ada policy. Yang pertama dari policy, policy kebijakan ya, pemerintah juga betul, berpengaruh. iya, Kemudian kalau yang apa istilahnya berpengaruh terhadap kaum milenial ini adalah
ini budaya-budaya yang datang dari barat barangkali ya, tidak harus dari barat, yang dari luar lah ya, yang mungkin menurut mereka lebih keren, lebih kece Iya, begitu, iya. Pak Oke, oke. Kusuma. Jadi itu faktornya ya. Yang menjadi hambatannya kira-kira apa nih untuk mengantisipasi itu? Ya, hambatannya itu tadi, bagaimana mengambil hati para milenial ini untuk cinta Hmm, terhadap pencaksilat dan menyadari bahwa silat itu milik kita gitu. Jangan betul. sampai nanti diklaim bangsa lain baru kita teriak-teriak gitu. Betul, betul. Harus ada perubahan mindset juga Pak ya. Seperti itu mungkin yang tadi dikatakan Bapak. Iya, Ketika idealnya itu situasinya harus seperti apa nih Pak? ya saya sih ber apa, bermimpi begitu. Ya. Pencaksilat itu setiap anak ya, setiap orang Indonesia itu bisa pencaksilat. Kenapa? Karena itu identitas bangsa. Hmm. Apapun alirannya, dia harus belajar pencaksilat. Jadi pencaksilat wajib dipelajari. Itu idealnya Hmm. menurut saya. Oh Karena iya. pencaksilat itu tidak hanya bela diri, ada olahraganya, ada seni, ada Oke, apa mental spiritualnya gitu, Pak Kusuma. betul. Iya, banyak nilai yang diambil Pak ya dari pencaksilat itu sebetulnya. Betul, iya. Nah, kira-kira nih Pak, Iya betul. apa yang Bapak sadari ketika kita berdialog atas percakapan sejauh ini Pak? Yang Bapak sadari Ya, gitu. saya sadari bahwa pencaksilat itu untuk berkembang penuh tantangan untuk saat ini, khususnya di Oh, generasi milenial. iya. Hmm. Terus ada perubahan nggak? Perlu ada perubahan nggak Pak kira-kira? Nah, ini justru kegalauan saya itu ini harus ada Hmm. langkah ya untuk merubah itu, Pak. Harus perubahannya itu. Nah, perubahan apa nih yang kira-kira perlu diperbaiki? Atau bahkan ditingkatkan ini? Ya, yang jelas ini kepedulian dari yang kaum yang di atasnya milenial dulu, artinya yang kaum sepuhnya ini peduli dulu dengan pencaksilat, Iya. pemerintah peduli dengan pencaksilat, ya nanti yang diperbaiki ya sistemnya, bagaimana pencaksilat itu bisa menjadi bekal hidup bagi setiap warga Indonesia. Wah, luar biasa. Betul, betul. Menjadi bekal itu, Pak ya, khususnya Ya, bangsa Indonesia. Kira-kira apa yang bisa menjadi pilihan Pak untuk seperti itu, Pak? sebenarnya menurut saya ada beberapa alternatif. Jadi pemerintah nanti mewajibkan di sekolah-sekolah wajib pencaksilat Hmm. begitu. Ya, Kemudian menggelorakan banyak mengkampanyekan ke kaum milenial hari gini kok nggak ikut silat gitu. Nah ya. itu perlu itu kayak kayak gitu Pak Cuma. Oke. Memang peran pemerintah tadi kata Bapak juga kalau saya garis bawahi penting juga, Pak ya. Sangat sangat penting itu. Ya, betul sekali. Ya, ini alternatif apa saja yang tersedia nih? Ya diantaranya itu tadi ya masukkan menjadi bagian dari kurikulum Kurikulum, oh pencaksilat ya itu. betul. Iya. Iya. Kemudian yang kedua banyak kebijakan untuk difestivalkan atau dilomba-lombakan sehingga nanti lestari dimanapun memberikan penghargaan kepada insan pencaksilat ya Ya. kayak gitu mungkin alternatifnya Pak Kusuma. Ya, kira-kira ada lagi selain itu, Pak? Saya kira ini memberikan kesadaran kepada tokoh yang sepuh itu untuk jangan bosan-bosan memberikan penularan ya memotivasi kepada generasi yang sekarang untuk belajar pencaksilat dan menanamkan bahwa pencaksilat itu milik kita bukan milik orang lain jadi harus dijaga itu kayak Iya. pusaka gitu loh. Oh iya, tuh harus dijaga dan ya ditularkan atau ya. Tadi saya garis bawahi dilestarikan, Pak ya. Iya betul iya. Ya. Nah, jadi apa nih yang Bapak akan lakukan setelah sesi ini, Pak? Yang jelas saya mulai dari diri saya sendiri, anak-anak saya ajari pencaksilat, wajib itu. Hmm. Istri saya juga saya ajari pencaksilat. Iya. Orang-orang terdekat.
Jadi orang-orang terdekat saya itu saya suruh belajar pencaksilat apapun perguruannya itu. Terus ya mencoba menghidupkan organisasinya agar kuat. Apa-apa itu kalau organisasinya kuat akan lebih mudah. Betul Gitu. sekali. Luar biasa ketika organisasi kuat akan hubungannya akan kuat juga ya. Pondasi ya, organisasi sebagai pondasi. Iya, Nah, kira-kira untuk betul. hal yang realis yang bisa dilakukan hari ini atau kedepannya itu apa, Ba- Pak? Bapak dan Ibu, masih ada 5 menit lagi sebelum Ya. kita kembali ke main room ya. Silakan kalau ada yang sudah selesai mau balik ke main room, monggo. Kalau masih Pas. mau refleksi, kita akan mulai lagi 16.15 kembali ke main room. Oke, ada pertanyaan? Siap. Oke. Jelas. Ya, 5 Jelas. menit Jelas. lagi ya kita ke main room ya. Makasih. Ya, Oke. ya. Ya. Pak Kusuma diulang tadi. Saya agak kurang fokus yang terakhir. Tapi kan ada beberapa hal yang akan dilakukan oleh Bapak ya. Kira-kira yang paling realis ya, yang paling realis yang untuk dapat dilakukan dalam ke depan. Ya. Paling realistis ya memperkuat organisasi itu dulu. Iya. Ya. Baru kemudian nanti ke kebijakan pemerintah yang kurikulum tadi itu minimal dari dari bottom up. Jadi dari bawah dulu diperkuat, nanti ke atas pemerintah baru ambil kebijakan yang besar gitu. Oke. Ya. Kita dari bawah dulu baru kita tunggu dari atas ya untuk perubahan. Iya, betul. Kapan itu yang akan dilaksanakannya Pak kira-kira Pak? Sesegera mungkin, Ya. as soon as possible. Jadi saat ini pun saya sudah lakukan itu. Ada menurut Bapak dari pernyataan tersebut kira-kira apa yang bisa memastikan keberhasilan tersebut? Keberhasilan nanti kita adakan festival itu. Kalau festival yang hadir banyak, itu berarti berhasil. Tapi kalau festival nggak ada atensinya, lomba-lomba nggak ada atensi, berarti nggak berhasil. Iya. Oke. Dan untuk mengadakan seperti itu, apakah perlu bantuan atau yang mendukung gitu Pak? Sangat perlu. Siapa gitu Pak? Di antaranya ya nanti organisasi olahraga semua, termasuk diantaranya KONI sebagai olahraga prestasi, kemudian FORMI sebagai volume olahraga rekreasi masyarakat Indonesia itu perlu mendukung itu. Luar biasa betul. Memang pencak silat ya sangat jadi sebuah kesenian sepuh kalau tadi kata Bapak ya. Ya. Jadi identitas bagi bangsa tadi kata Pak Tonang. Nah, dari hasil simpulan percakapan ini Pak kira-kira apa yang bisa disimpulkan? Jadi menarik sekali Pak Kusuma untuk diskusi kita hari ini. Jarang orang mengangkat tentang pencak silat. Jadi saya coba simpulkan bahwa untuk menjadi bangsa yang besar itu harus menghargai budayanya sendiri. Pencak silat itu merupakan budaya bangsa. Kemudian untuk bisa membesarkannya tidak bisa sendiri, tapi harus berjamaah kalau dalam bahasa agama. Artinya harus bersama-sama bergandengan tangan. Kurang lebih begitu, Pak Kusuma. Ya, luar biasa Pak, luar biasa sekali. Konsep budaya pengelestariannya dan bagaimana cara membangunnya yang tadi berjamaah, saya garis bawahi Pak, sangat luar biasa. Berpegangan tangan untuk menuju tujuan bersama gitu Pak ya. Kurang lebih saya garis bawahi seperti itu. Bapak luar biasa sekali. Nah, sekarang jadi ada beberapa solusi mungkin yang bisa Bapak lakukan terkait dengan kegundahan Bapak mengenai tentang pencak silat. Mudah-mudahan dapat dilaksanakan dengan baik dan menjadi perubahan untuk kita semua. Siap. Terima kasih Pak Tonang ya. Sangat luar biasa percakapan hari ini. Tos dulu. Wah, virtual. Iya, mantap. Sampai ketemu lagi Pak Tonang ya. Siap ya. Sehat selalu, jaga protokol kesehatannya. Mudah-mudahan kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Makasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.